Halo, saya Diva, tutor di Selamat Pagi Korea. Bahasa Korea adalah pelajaran favorit saya. Saya sangat senang bisa belajar bahasa Korea bersama teman-teman semuanya. Ayo kita belajar bahasa Korea bersama. Dalam video ini terdapat kosakata, kalimat, tata bahasa, percakapan, dan praktik yang akan memakan waktu sekitar 15-20 menit. Hari ini saya akan merangkumnya. Topik materi hari ini yaitu pekerjaan. Dalam PPT berisi cara menanyakan dan menjawab pekerjaan orang lain pada kencan pertama. Menurut kalian, apa sih yang membuat kalian penasaran ketika kencan pertama? Pastinya nama, umur, tempat tinggal, pekerjaan, hobi, dan sesuatu yang disukai, bukan? Materi hari ini yaitu jigok atau pekerjaan. Yang harus dipelajari pertama, pastinya kosakata. Pada 1 jam pelajaran, biasanya kita belajar 5-7 kosakata. Karena kalau terlalu banyak kosakata, bahasa Korea akan terlihat sangat sulit. Makanya kita belajar sedikit demi sedikit. Hai Ting! Hari ini ada 7 kosakata yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu gunin. Tidak jarang di drama Korea mengangkat tema tentara, bukan? Contohnya drama Korea berjudul Crash Landing on You. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat kalimat berdasarkan kosakata yang sudah dipelajari. Untuk menanyakan pekerjaan dalam bahasa Korea yaitu dengan menggunakan kalimat berikut. 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? 직업 artinya pekerjaan. Dan mo berasal dari kata muot yang berarti apa. Lalu, bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai pekerjaan? Benar, contohnya yaitu 1. Saya adalah karyawan. Saya adalah karyawan ini diubah menjadi bahasa Korea menjadi 저는 회사원이에요. 저는 회사원이에요. Oke, kemudian 저는 저 artinya saya, 는 artinya apa? 는 atau en adalah sebuah partikel di bahasa Korea. Partikel ini berfungsi sebagai penanda suatu subjek atau topik dalam sebuah kalimat. Ya. En merupakan partikel yang ditempel pada akhir huruf konsonan. Contohnya, hyong plus en sama dengan hyongen. Sementara itu, nen merupakan partikel yang ditempel pada akhiran huruf vokal. Contohnya, cho plus nen jadinya chonen. Tata bahasa Korea dan bahasa Indonesia sangat berbeda. Apalagi ketika kita belajar bahasa Korea, bagian tersulit adalah bagian grammar atau tata bahasa. Akan tetapi, jika kita belajar tata bahasa bersama, kita pasti bisa menyelesaikan bagian tersulit itu. Nah, di sini perbedaan apa yang paling jelas dari kedua kata berikut? Rianen dan Ayunen. Perbedaan tersebut terlihat dari akhiran kata bendanya. Artikel inilah yang menjadi penentu ketika membuat sebuah kalimat. Jika tata bahasa ini sudah dikuasai, maka sangat mudah diterapkan. Nah, ini itu tata bahasa. Di sini ada kalimat 저는 회사원이에요. 저는 회사원이에요. Oke. Lihat,
Selanjutnya yaitu, nah di sini ada tata bahasa 2. Karena tata bahasa 1 sudah, gimana kalau kita belajar tata bahasa yang kedua, yaitu Ieo dan Yeyo. Biasanya dalam sehari kita belajar satu tata bahasa saja. Namun hari ini adalah hari istimewa karena kita belajar 2 tata bahasa. Yeay! Dalam bahasa Indonesia, Ieo dan Yeyo memiliki arti adalah. Kalau menggunakan bahasa yang informal, kita menggunakan na는, 회사원, iya. Tuh. Yaitu Ieo dan Yeyo. Ieo atau Yeyo merupakan akhiran formal dalam bahasa Korea yang biasanya diartikan dengan adalah. Biasanya ditempel pada kata benda. Contohnya, 선생님 plus Ieo jadinya 선생님이에요. Kemudian 의사 plus 예요 jadinya 의사예요. Kita akan mempelajarinya melalui aplikasi ya, karena ini terlalu sulit. Nah, pada bagian ini dijelaskan beberapa aturan untuk menerapkan tata bahasa Ieo dan Yeyo. Konsonan ditambah Yeyo, sedangkan vokal ditambah Yeyo. Contohnya, 회사원이에요, sedangkan yang vokal 의사예요. Lanjut, itu ada kalimatnya, tata bahasanya. Nah, hal terpenting untuk mempelajari bahasa asing adalah mempraktekannya berulang kali. Jika mempelajarinya berulang kali, Anda bisa belajar bahasa Korea secara alami. Tidak perlu belajar lagi. Anda dapat belajar bahasa Korea dengan mengikuti kelas ini. Dan, ya, di sini ada, sekarang cobalah belajar mempraktekkan materi pekerjaan. Jika saya adalah seorang mahasiswa, biasanya orang bertanya tentang jurusan saya, bukan? Lalu, bagaimana cara menjawabnya dalam bahasa Korea? Di Korea, terlepas dari apakah masa studinya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, semua orang menyebutnya dengan 대학교. Dan siswanya disebut dengan 대학생. 대학교, 대학생. Lalu bagaimana caranya menanyakan jurusannya apa? Yaitu dengan 전공이 뭐예요? 전공이 뭐예요? Nah, di sini ada contoh jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi dalam bahasa Korea yaitu 경제학이에요. 경제학이에요. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut ke rangkuman. Rangkuman materi ini yaitu bisa dilihat di PPT. Apabila produk aplikasi kami sudah jadi dan bisa digunakan, mari kita belajar bahasa Korea bersama. Aku sangat ingin bertemu dengan teman-teman semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi. 다시 만나요. 사랑해요, 친구들.